Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Nama berdua sekalian yang Bapak banggakan pada hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan proses KBM belajar mengajar di SMK Negeri 1 Kota Bali dengan mapel pendidikan agama semuanya sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Dengan kemenangan kalian mudah-mudahan membawa ya kesemangatan kita untuk belajar lebih semangat. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayolah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak sekalian, sebelum mengawali pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen ya, siapakah yang hadir ataupun mungkin ada yang sakit. Oke, kalau Bapak absen, Yunija, Hadir. Nur Aini. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Semuanya sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, nanti Bapak ketika bekerja SMK semuanya senang semangat. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa dan hebat. SMK Negeri 1 Mataura. Selalu terbaik. Ya, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita cross-check dulu kebersihan. Sudah bersih? Ada sampah, kalau ada sampah dibuang terlebih dahulu. Semuanya ada bersih ya, rapi ya. Sebelum pembelajaran kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Nah, silakan. Beriman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Iman menurut Islam artinya mengimani dengan sepenuh hati baik secara lisan maupun melalui amalan-amalan yang dilakukan. Jadi benar. Jadi iman pada dasarnya ya, menumbuhkan rasa keyakinan di dalam hati. Ya, kemudian mampu mengucapkan dengan lisan, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan. Al-iman wa tasdiqu bil qalbi. Yakin di dalam hati. Wa taqriru bil lisan. Apa? Mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan percuma kalau tidak dijalani. Dan anak sekalian, itu mungkin materi minggu kemarin, jangan sampai materi minggu kemarin kita lupakan ya, sehingga kita nggak ngerti pelajaran apa kemarin. Kita pelajari materi kita, melanjutkan materi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala minggu kemarin. Kita akan pelajari juga KD berikutnya ya, yaitu menganalisis tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan kita bahas juga tentang tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita pelajari, kita mampu meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, kita mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah sekalian, akan Bapak berikan sebuah video yang berisikan tentang beriman kepada malaikat Allah. Di situ ada tugas-tugas malaikat, kemudian hikmah beriman kepada malaikat, bahkan nanti ada tayangan berupa gambar-gambar yang akan kita mungkin kaji, akan kita telaah berbagai macam masalah yang ada di sana. Karena pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran BBM, pembelajaran berbasis masalah, maka nanti kalian akan menentukan
dari gambar-gambar tersebut, ayo kita, apa sih yang terjadi ketika di alam ini? Ya, mudah-mudahan nanti bisa dijalankan semuanya dengan baik. Baiklah, kita silakan disaksikan bersama materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala merupakan materi yang akan kita pelajari dan tentunya menjadi suatu keharusan bagi kita semuanya, termasuk kalian, untuk bagaimana caranya mampu belajar dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah dalil tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama-nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Kemudian yang ketiga, tentang tugas-tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam meyakini dan mengimani kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman ini tentunya dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Kita juga diwajibkan untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita pahami. Di antaranya ada malaikat Jibril dan seterusnya. Kemudian tugas-tugas malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberikan tugas untuk menghantarkan rizki kepada umat, kepada manusia, kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian juga diberikan tugas untuk menurunkan hujan dan tentunya yang lainnya. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mampu meniru atau diharapkan kita dapat meniru sifat malaikat yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, kita akan mempercayai ada kehidupan setelah di dunia. Kemudian yang keempat, kita akan mempercayai bahwa rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita mampu menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak sekalian, itulah beberapa materi yang dapat Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bersama bisa menjadi orang-orang yang selalu mawas diri. Sudah jelas semuanya? Ya, sangat jelas ya. Di situ sudah dipaparkan materi-materi tentang beriman kepada malaikat, tugas-tugas malaikat, ya, dan hikmah-hikmahnya. Nah, diantaranya ada malaikat yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan, ya. Makanya ini adalah materi kita pada kali ini dan hikmah-hikmahnya. Tugas dari kita, setelah kita mengamati berbagai macam gambar, ada penjelasan. Nah, silakan nanti kita identifikasi masalah, ya, kita cari, kemudian kita gambarkan orang yang beriman itu seperti apa, hikmahnya itu seperti apa. Nah, nanti tugas kalian akan Bapak bagikan buat kelompok, masing-masing akan Bapak bagikan nomor, ya. Nomor ini nanti akan menunjukkan kelompok kalian. Kalau dia dapat nomor 1, maka dia kelompok 1. Kalau nomor 2 berarti dia kelompok 2. Paham ya? Ya, silakan bentuk kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan bentuk. Jadi diperhatikan, di situ sudah Bapak bagikan. Berikutnya silakan buat berupa permasalahan ataupun penyajiannya ataupun solusinya, silakan dibuat. Boleh dalam bentuk peta konsep atau yang lain. Silakan dibuat. Semuanya paham tugasnya? Silakan dikerjakan. Jadi tugas kalian berikutnya, setelah kalian sudah membuat berupa konsep-konsep yang masalah yang sudah kalian temukan, kemudian solusinya apa, kemudian dari situ sikap-sikap hikmahnya, kemudian perilaku yang mencerminkan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian ini nanti kalian akan jual. Nah, jadi kelompok 2 nanti tugasnya menilai kelompok 1. Kemudian kelompok 2 juga menilai kelompok 3. Jadi dinilai kelompok ini nanti nilainya sekian. Nanti akan kalian jual ke 3. Yuk semuanya yang mewakili silahkan berdiri. Pertama ini kelompok kami yang yuk mulai. Oke, di sini kami membuat konsep gunung seperti gunung. Di sini kami dari awalnya kita tulis judul yaitu hikmah pada beriman kepada malaikat. Agar tidak terkena di alam kubur dan diringankan kita turun sampai gunung bawah gunung. Di sini kami ada awalnya kita tulis judul yaitu Silakan kembali meja kursi. Tugasnya ditempel di depan. Tugasnya ditempel di depan. Tidak usah tahu tidak apa-apa. Jadi nilai menurut hati nurani sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 menilai kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 menilai 3 dan 1. Kelompok 3 menilai 1 dan 2. Nanti ditulis. Jadi kalau kelompok 1 nilainya kosongkan, menilai yang 2 dan yang 3 kemudian dan seterusnya. Paham ya? Jadi kalian tadi sudah melihat, menyaksikan pemaparan materi, kemudian kalian lihat mana yang terbaik. Oke, silakan. Nanti nilainya bareng-bareng dirembukkan, kira-kira nilai berapa? 5, 4, 3, 2, 1.
2, 1. Kasihkan ke Bapak nilainya. Tugas berikutnya, dengarkan. Tugas berikutnya kalian akan mengerjakan soal dari sini, nomor urut 1. Soalnya ada di belakang. Jawabannya silahkan tulis di depan. Nanti akan nilai itu akan Bapak gabungkan ke nilai ini sehingga nanti siapa pemenangnya itulah yang menentukan. Satu orang kerjakan satu soal. Unijat selesai 1, mundur ke belakang, paling belakang, nyambung lagi. Siap semuanya? Ayo Bapak hitung ketiga. 1, 2, 3. Selesai. Ya, kita koreksi bersama-sama. Nomor 1, malaikat yang bertugas mencatat amal baik. Siapa? Oke. Salah berarti ya. Oke. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Baiklah, anak sekalian, setelah Bapak jumlahkan hasil nilai kalian, kelompok 1 mendapatkan rata-rata 84. Mendapatkan rata-rata nilai 80. Mendapatkan rata-rata 88. Baiklah anak sekalian, jadi itulah tentang beberapa hikmah beriman kepada malaikat. Jadi memang banyak sekali hikmahnya. Contoh ketika malaikat ya menurunkan ibaratnya hujan, malaikat mencabut nyawa kita, ini merupakan sebuah hikmahnya kita angan-angan ketika kita akan dicabut. Nah, coba bayangkan kalau kita suatu saat akan dicabut nyawanya, kira-kira apa yang tindakan kita? Akan selalu berhati-hati, akan selalu mawas diri. Berikutnya, mari kita simpulkan. Nah, mari kita simpulkan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan, nanti kepada masing-masing kelompok ada kesimpulan 1. Silakan, kelompok 1. Ya. Dapat kita simpulkan bahwa hikmah pada malaikat, iman pada malaikat yaitu 1, meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat manusia senantiasa berhati-hati setiap kali melakukan segala perbuatan. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih juga karena keimannya. Di antaranya kita akan selalu berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kelompok kesimpulannya. Kita dapatkan kesimpulan dari sini bahwa malaikat tidak memiliki awak nafsu seperti manusia dan jin. Oke, tepuk tangan. Jadi malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, tidak seperti manusia dan jin. Kelompok 3. Hikmah beriman kepada malaikat dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan dari Sang Pencipta malaikat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi memang pada prinsipnya keagungan Allah itu dijadikan dari malaikat. Karena ya malaikat lah sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk memberikan rezeki. Teman sekalian, terima kasih. Kalian sudah menyampaikan intinya beberapa hikmah, sudah kita dapat pelajari bersama. Pada prinsipnya inilah ya dalam kehidupan kita. Kita harus selalu yang terbaik. Berikutnya akan Bapak ambil nilai untuk kalian, nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Silakan mejanya disusun kembali. Nah, akan Bapak berikan soal ke kalian berupa KTP kerja peserta didik. Ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan sendiri, akan dikerjakan ya. Oke, semuanya hitungan 3 kali selesai, dikumpulkan 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan seperti ya anak sekalian. Sebelum Bapak mengakhiri materi perlu diingat, jadi akan tugas-tugas malaikat tadi ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seterusnya sampai ada malaikat yang menanyai kita di alam kubur. Tentunya harapan Bapak bersama
materi ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa karena pelajaran kita sudah selesai. Silakan dipimpin doa. Ya, kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan Bapak ucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi berkah untuk kita semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.